2 bulan kisruh Partai Demokrat kini telah menemui titik terang. Kementerian Hukum dan HAM akhirnya menolak hasil Kongres Luar Biasa Deli Serdang. Keputusan pemerintah disambut karena dinilai menegakkan hukum dan rasa keadilan. Namun, pertarungan kedua kubu akan terus berlanjut di ranah pengadilan. Lantas, bagaimana langkah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono? Selanjutnya, inilah Satu Meja The Forum, langkah politik AHY. Tidak ada dualisme kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat yang sah adalah Agus Harimurti Yudhoyono. Sudah hadir di studio Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat. Sebelum dimulai, saya harus menyampaikan disclaimer bahwa baik saya maupun Mas AHY sudah melakukan tes antigen dan kita juga sudah menjaga jarak sehingga kita melepas masker, Mas AHY, dan agar pesan-pesan yang disampaikan, agar obrolan saya kemudian bisa ditangkap secara jernih oleh para pemirsa. Selamat malam, Mas AHY. Ya, selamat malam, Mas Budiman, apa kabar? Baik, baik. Mas AHY, kalau saya lihat ya, salah satu hobi Anda itu lari ya? Sekarang masih lari? Sudah agak jarang lari di luar rumah, tapi lebih banyak di treadmill. Karena situasinya juga nggak selalu mudah ya, untuk lari di outdoor sekarang. Nggak pernah lagi lari-lari di race yang half marathon atau 10K? Udah jarang sekali sekarang. Udah jarang ya? Saya lebih banyak justru sekarang nyari lokasi-lokasi outdoor, pegunungan terutama, karena bagi saya langsung dengan alam terbuka, kemudian udaranya sejuk, dan di situ saya biasanya trekking. Oh, trekking. Trailing dengan teman-teman di sana. Trekking itu dilakukan untuk menghindari kemelut Partai Demokrat ya? Iya, artinya walaupun kita selalu diuji dalam politik, tetapi harus tetap sempatkan waktu untuk juga refreshing, karena bagi saya otak dan pikiran yang fresh itu juga bisa membawa kita pada langkah-langkah yang tepat. Oke, kalau tadi saya ibaratkan lari ya, dalam konteks kemelut Partai Demokrat, setelah Yasona Lawli menyatakan bahwa KLB Deli Serdang itu ditolak, ini start atau finish? Saya anggap satu babak sudah kita lewati. Artinya kita tidak pernah tahu kalau orang mengatakan ini adalah sebuah cerita panjang, paling tidak babak yang sangat menentukan sudah kita lewati. Itulah yang saya katakan kemarin, kami lega dan juga merupakan sebuah berita baik. Bukan hanya untuk Partai Demokrat, karena kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi kami tetap diakui oleh pemerintah, tapi juga adalah kabar baik untuk demokrasi. Kabar baik untuk kita demokrasi. Masih bisa berharap di negeri ini bahwa siapa yang benar, siapa yang duduk pada konstitusi yang kokoh, maka dia juga bisa selalu mendapatkan tempat yang baik di negeri ini. Setelah Menteri Hukum dan HAM menyatakan bahwa KLB Deli Serdang itu tidak sah, apakah kubu AHY atau Mas AHY sendiri masih melihat ini ada pure sebuah keputusan hukum atau ada intervensi politik dari pemerintah? Saya melihat sejak awal ini adalah sebuah inisiatif yang dilakukan kolaborasi antara Pak KSP Muldoko dan segelintir kader dan mantan kader Partai Demokrat. Jadi duduk perkaranya adalah berkonspirasi dan bersatunya mereka untuk melakukan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah. Saya tidak melihat ada keterkaitan, apalagi dukungan dari pihak-pihak tertentu, apalagi itu pejabat pemerintah. Namun sejak awal, karena kelompok Pak Muldoko ini selalu mengatasnamakan bahwa sudah mendapatkan restu dukungan dari pemerintah, termasuk dicatutnya nama Presiden Jokowi. Dicatutnya sejumlah pejabat tinggi negara. Itulah kami mengirimkan surat baik-baik dan memohon klarifikasi, dan tentunya ingin melindungi jangan sampai pemimpin kita
dicatut namanya begitu saja. Oke. Dalam beberapa pernyataan Mas Ahaye selalu mengkaitkan KSP Muldoko. Apakah memang KSP dan Muldoko memang terkait dalam konteks KLB Deli Serdang? Status itu tentu tidak bisa dipisahkan. Beliau saat ini adalah pejabat negara. Dan tentu tidak bisa dipungkiri, Mas Budiman, karena upaya yang dilakukan dengan cara misalnya mengintimidasi kader-kader kami, nakut-nakuti kalau tidak ikut KLB nanti akan di PAW, nanti akan dicari kasus, akan dipecat dan lain-lain, termasuk dengan iming-iming uang dan lain-lain, itu sedikit banyak tentu juga ingin menggunakan power. Nah, power ini tidak boleh di-abuse, tidak boleh disalahgunakan. Justru kami ingin meyakinkan bahwa apa yang terjadi dalam politik di Partai Demokrat ini tidak boleh ada satupun pihak eksternal yang mengintervensinya. Nah, ketika ada KSP Muldoko yang terlibat secara langsung, tentu kami ingatkan kepada publik, jangan sampai karena menggunakan power tertentu, boleh ataupun dianggap sah untuk mengintervensi partai politik, Partai Demokrat dalam hal ini. Tadi disebutkan ada yang ngiming-ngimingin, ada yang mengintimidasi, ada yang menawarkan imbalan. Siapa itu? Ya ada dari pihak mereka, ini testimoni yang kita dapatkan dari para kader yang secara langsung maupun tidak langsung ditemui, diundang, dan sudah diterbangkan ke Deli Serdang ketika itu. Pernyataan mereka dapat dipertanggungjawabkan karena saat ini masih hidup semuanya, bisa menyampaikan kesaksiannya dan siap mereka sampai tingkat apapun, di forum apapun, dipanggil dan bisa menjelaskan apa yang kemudian membuat mereka marah ketika ini sudah berlebihan. Kok bisa ada kelompok kecil seseorang yang menggunakan cara-cara yang sangat tidak patut. Mengancam itu sesuatu yang tidak patut, tidak beretika, tidak bermoral. Dan itulah mengapa kami juga yakin dari awal bahwa ini benar-benar motivasi orang per orang, kelompok per kelompok. Karena secara umum mayoritas kader Partai Demokrat, terutama kita berbicara para pemilik suara yang sah, Mas Budiman. Mereka semua mengatakan ini harus dilawan. Dan harus dilawan dengan penuh keyakinan. Oke. Kalau saya baca juga respon dari Pak Yasona Lawli ya dalam sebuah wawancara, dongkol dengan kubu AHY itu. Karena memang seakan-akan mengkondisikan bahwa pemerintah tidak objektif, pemerintah bakal ikut campur, dan kemudian kubu Muldoko akan dimenangkan. Gimana Anda merespon kekecewaan atau kegalauan dari Yasona Lawli dongkol dengan kubu AHY? Saya pikir itu sesuatu yang wajar. Sama halnya ketika sebelum tanggal 31 Maret, kader Demokrat ini kan bukan hanya yang di pusat, Mas. Seluruh Indonesia, di 34 provinsi, 514 kabupaten kota. Kalau tidak saya redam, dalam arti tidak perlu terlalu menunjukkan, mengekspresikan kemarahannya terhadap situasi, mereka mungkin bisa melakukan banyak hal lainnya, termasuk menyuarakan lebih lantang. Tetapi ketika dianggap kita mempertanyakan kredibilitas pemerintah, sebetulnya tidak demikian. Terima kasih sudah disampaikan seperti ini, saya bisa menjelaskan kepada masyarakat. Sejak awal kami tidak pernah menuduh. Saya secara pribadi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat bertanggung jawab bahwa kami tidak pernah menuding siapapun. Justru kami mengingatkan. Tapi kalau dianggap sebagai bentuk tuduhan atau tudingan atau mempertanyakan, rasanya ada dua perspektif yang berbeda. Tetapi kami punya tanggung jawab untuk mengingatkan. Bermohon, warga negara boleh dong berharap agar negaranya adil, agar hukum ditegakkan secara tepat, tidak tebang pilih, dan tidak memihak pada salah satu kubu. Terlebih ketika kita lihat lagi sejarah ke belakang, memang rata-rata KLB itu disahkan, diterima begitu. Rata-rata? Tolong dicek sendiri faktanya seperti apa, tetapi kami karena yakin benar bahwa kami benar di atas semua perundang-undangan dan konstitusi partai, maka kami suarakan itu dengan terang benderang. Jadi yang kami lakukan adalah preemptive strike. Preemptive strike. Artinya sebelum itu terjadi dan menjadi bubur, kita bongkar dulu. Dan politik terang benderang, penuh dengan keyakinan, karena kami juga hadirkan dengan bukti-bukti dan fakta yang aktual. Jadi dengan kecepatan tadi, justru kita bisa mencegah sesuatu yang lebih buruk. Walaupun tidak bisa mencegah KLB. KLB ilegal tadi di Deli Serdang tetap terjadi. Tetapi alhamdulillah dengan kesatu paduan antara kecepatan, ketegasan, keberanian, dan decisiveness yang kami lakukan, leadership yang kami lakukan, kemudian yang kedua adalah dukungan yang mengalir dari masyarakat, karena kami buka ini kepada publik, nggak diam-diam,
nggak hanya kami bicarakan dalam ruang tertutup. Dan yang ketiga adalah terima kasih komitmen pemerintah untuk mendudukan ini semua secara objektif dan tetap berpihak pada konstitusi. Artinya 3 kesatuan ini yang membuahkan hasil yang bisa dikatakan kelegaan tadi. 31 Maret dinyatakan KLB Deli Serdang ilegal dan ditolak oleh pemerintah. Oke, jadi publik memang terlanjur punya persepsi ya bahwa frame yang dibangun oleh kubu AHY adalah bahwa pemerintah bakal tidak objektif dan lain sebagainya. Dan kemudian Menteri Yasona Lawli mengatakan itu tidak sah. Nah, setelah keputusan itu Mas AHY ada keinginan untuk bertemu dengan Presiden, bertemu dengan Menteri Hukum untuk kembali tabayun atau kembali ngobrol lebih enak untuk mencairkan perbedaan perspektif yang ada? Sejak hari pertama saya memohon waktu. Sebetulnya dengan Bapak Presiden, dengan Menko Polhukam, dengan Menteri Hukum dan HAM, dan siapapun yang saya anggap memiliki otoritas penuh terhadap penyelenggaraan hukum dan juga yang berkompeten untuk menjaga stabilitas politik di Indonesia. Dan artinya karena saya sangat menghargai, menghormati beliau-beliau. Beliau-beliau banyak sekali pekerjaan dan juga tugas negara. Kami menghargai itu, tetapi bolehlah kami terus juga mencari waktu bersilaturahmi. Karena penting bagi saya, dan ini sebuah amanah ketika melaporkan apa yang terjadi dalam partai politik. Dalam hal ini Partai Demokrat. Karena wajib bagi kami untuk menyampaikan versi kami, versi sebenarnya. Bagi kami ini adalah versi yang benar. Oleh karena itu harus disampaikan secara langsung. Sekali lagi kami tidak pernah mencoba untuk membangun opini publik yang aneh-aneh, apalagi yang menyudutkan siapapun, tidak sama sekali. Tetapi ini menjadi konsumsi publik, tidak bisa juga kami cegah. Artinya sudah beredar di media sosial, para netizens, termasuk anak-anak muda juga yang tadinya nggak suka politik, nggak peduli politik, tahu apa yang terjadi. Dan inilah yang akhirnya kita kelola bersama-sama. Tetapi setelah ini selesai, tentu kami juga ingin terus menjalin komunikasi dan silaturahmi yang sebetulnya sudah baik, berjalan dengan baik. Karena bagi kami ini adalah sebuah pembelajaran politik, pembelajaran demokrasi. Jadi harus kita jelaskan bersama-sama. Setelah kemelut itu kemudian selesai dan kemudian pemerintah menyatakan bahwa KLB itu tidak sah, ya. Ada juga suara-suara agar Mas AHY atau Ketua Majelis Tinggi itu meminta maaf lah atau atas mungkin serangan-serangan yang terjadi selama ini. Tapi jawaban Mas AHY setelah jeda berikut ini. Saya masih bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Mas AHY, setelah Yasona mengatakan bahwa KLB tidak sah, ada suara-suara mengatakan sebaiknya Mas AHY atau Majelis Tinggi meminta maaf lah kepada Presiden karena Presiden merasa atau pemerintah merasa tertuduh bakal tidak objektif dan intervensi. Gimana Anda respon? Iya, kembali saya sampaikan bahwa sejak awal Partai Demokrat tidak pernah menuduh siapapun. Justru kami ingin memohon klarifikasi atau konfirmasi paling tidak ketika nama beliau-beliau itu dicatut, digunakan oleh kubu ataupun pihak KSP Muldoko ketika itu sebelum terjadinya KLB. Dengan demikian kita mendapatkan kejelasan bahwa memang KSP Muldoko ini bermain sendiri tadi hanya dengan segelintir kader dan mantan kader Demokrat. Dan kami tidak pernah menuduh siapapun. Dengan demikian sebetulnya yang justru harus berminta maaf, yang memohon maaf kepada Presiden, kepada pemerintah, ya KSP Muldoko sendiri dan kubunya. Dan mereka yang selama ini justru menebar kebohongan demi kebohongan. Mengatakan awalnya hanya ngopi-ngopi, tidak ada ikut-ikutan terhadap Partai Demokrat, tidak mungkin mengintervensi apalagi mengambil alih. Buktinya semua terkonfirmasi dengan terjadinya KLB ilegal di Deli Serdang tanggal 5 Maret yang lalu. Maaf juga kepada rakyat. Karena di tengah-tengah situasi pandemi ini justru mereka membuat kegaduhan politik. Sehingga menyita perhatian energi kita semua termasuk media seolah-olah hanya menceritakan kegaduhan politik. Dan ini tidak patut seharusnya. Harusnya kita semua fokus pada mencari solusi yang baik untuk
krisis pandemi COVID-19, ekonomi, dan lain-lain misalnya. Tapi lagi-lagi justru membangun sesuatu yang tidak sehat, tidak produktif. Dan yang ketiga tentu harusnya berminta maaf kepada seluruh kader Partai Demokrat, dimanapun berada. Karena telah mengganggu, mengancam, mengintimidasi, dan memecah belah perilaku buruk. Dan itu semua sebetulnya tolonglah disadari itu dengan baik. Dan kalau bisa justru mereka lah yang berminta maaf seperti itu. Oke. Setelah keputusan dijatuhkan, apa sih refleksi dari seorang AHY soal kemelut di Partai Demokrat? Apakah betul seperti dikatakan oleh Pak Muldoko bahwa ada pertarungan ideologis di bawah Partai Demokrat? Iya, yang pertama saya harus tegas mengatakan apa yang disampaikan oleh KSP Muldoko ketika itu, seolah di Partai Demokrat itu ada tarik-menarik ideologi yang berbahaya terhadap Partai Demokrat dan juga Indonesia, maka saya katakan itu adalah sesuatu fitnah yang keji. Dan kami semua marah. Marah karena dituduh memiliki ideologi yang berbahaya. Saya katakan ketika saya sampaikan di depan pers ketika itu, tolong jelaskan apa yang dimaksud dengan tarik-menarik ideologi tersebut. Tapi kalau yang dimaksud adalah Demokrat bergeser, kemudian seolah ideologinya bergeser menjadi yang lebih radikal, apakah itu kiri atau kanan, maka kami sampaikan di sini, terima kasih Mas Budiman telah memberikan kesempatan kepada saya, bahwa Partai Demokrat teguh pada ideologi Pancasila. Kami adalah partai yang mengusung nilai-nilai nasionalisme dan juga religius. Kita tidak ingin membentur-benturkan antar identitas satu sama lain. Dan itu final. Justru kami termasuk yang paling lantang untuk mengatakan tidak boleh tumbuh subur berkembang di Indonesia ini, apalagi di Partai Demokrat, paham-paham radikal, kiri maupun kanan tadi. Dan juga kita harus tolak bahkan lawan eksploitasi politik identitas yang hanya akan memecah belah sesama kita. Mas AHY, Pak Muldoko itu seorang mantan Panglima TNI, ya, seorang jenderal, dan sekarang sebagai Ketua KSP. Kalau dia mengatakan bahwa ada pertarungan ideologis di dalam Partai Demokrat, semata-mata sebuah pernyataan politik atau punya dasar sebetulnya? Sebuah pernyataan politik yang penuh dengan frustrasi. Frustrasi? Frustrasi karena kebingungan mencari alasan pembenaran bagi dirinya untuk mengambil alih, merampas kedaulatan Partai Demokrat. Karena sejak awal bergeser-geser narasinya. Dari katanya alasannya A, kemudian B, kemudian C. Terakhir kemudian alasannya ideologi. Sangat sulit untuk dinalar. Jadi di luar akal sehat dan juga sangat mudah juga untuk dipatahkan. Karena tadi rekam jejaknya itu bisa langsung dibandingkan. Kebohongan satu ditutup kebohongan berikutnya dan seterusnya. Jadi justru saya mempertanyakan, mohon maaf ya, integritas dan kapasitas beliau kalau kemudian merasa Demokrat ini seperti yang ia sampaikan. Padahal sama sekali tidak seperti itu. Ini sekali lagi Mas Budiman saya sampaikan, banyak sekali kader senior kami yang marah. Jadi alih-alih berupaya mengambil hati kader Demokrat, pernyataan-pernyataan KSP Muldoko yang tadi tanpa nalar tadi justru semakin membuat kader Demokrat itu marah dan makin kuat mengatakan lawan itu semuanya. Karena itu sudah masuk ke wilayah pembunuhan karakter dan fitnah terhadap Partai Demokrat. Berniat ketemu dengan Pak Muldoko? Saya dari awal mengatakan kalau Pak Muldoko ingin tahu lebih banyak tentang Partai Demokrat, boleh kita ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi juga, sama-sama ngopi ya? Ngopi-ngopi yang benar, jangan ngomongin KLB, jangan ngomongin perampasan partai politik. Tapi kalau diskusi, silaturahmi, saya pikir kita punya tradisi seperti itu di Indonesia ini. Tetapi sekali lagi tolong kedepankan semangat dan nilai-nilai yang baik dengan moral dan etika yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Sekarang gini, yang dipersoalkan sekarang adalah anggaran dasar, anggaran rumah tangga Demokrat 2020, ya, di mana di situ kewenangan dari Majelis Tinggi, ya, Majelis Tinggi itu begitu dominan. Pertanyaan saya adalah, dan itu dianggap sebagai bertentangan dengan undang partai politik. Sebetulnya yang berkuasa di Partai Demokrat ini siapa? Majelis Tinggi atau DPP? Begini, Mas Budiman, ini juga sekali lagi terima kasih karena simpang siur. Pertama, cacat logikanya. Ketika dikatakan ADART 2020 tidak sah. Dengan demikian kepemimpinan AHY tidak sah. Pertanyaannya adalah apakah masyarakat diberitahu bahwa Kongres kelima Partai Demokrat tahun 2020 yang kemudian
mendaulat dan mengamanahkan AHY sebagai ketua umum terpilih aklamasi 2020 sampai dengan 2025 itu adalah berdasarkan produk ADART tahun 2015. ADART 2020 itu produk demokratis yang dihasilkan dalam Kongres kelima tahun lalu. Itulah ADART 2020 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM juga. Nah, juga harus diketahui bahwa ADART 2020, dan saya yakin partai politik lain juga memiliki mekanisme yang serupa, merupakan penyempurnaan demi penyempurnaan, produk penyempurnaan dari waktu ke waktu. Karena sebelum 2020 ada ADART 2015, sebelumnya lagi ada ADART 2013, sebelumnya lagi ada ADART 2010. Baru yang paling awal ADART 2005 ketika itu yang kemudian mereka coba gunakan. Padahal sekali lagi itu semua ahistoris kalau mengatakan ini tidak baik, tidak benar dan lain sebagainya. Dan silakan dibuktikan apa yang dilanggar. Undang-undang parpol kita ikuti. Dan tidak mungkin negara Menkumham mensahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan undang-undang parpol. Ini juga sama saja mempertanyakan kredibilitas pemerintah. Baik tahun 2020, tahun 2015 dan tahun-tahun sebelumnya. Jadi harus hati-hati kalau mereka mengatakan ini tidak kredibel, tidak benar dan harus digugat. Tapi silakan saja kalau memang mereka memiliki keinginan seperti itu, kami tidak gentar, kami siap mempertanggungjawabkan itu semua. Terkait dengan Majelis Tinggi Partai, itu juga produk yang demokratis. Ketua Majelis Tinggi Partai adalah pilihan aklamasi seluruh pemegang hak suara yang sah dalam Kongres kelima yang lalu. Kemudian Majelis Tinggi Partai juga tidak sendirian, ada 16 orang tokoh-tokoh senior. Tidak hanya Pak SBY. Kemudian juga tidak memiliki kekuasaan yang absolut. Ingat, ada perbedaan-perbedaan wewenang dan tanggung jawab. DPP di bawah ketua umum misalnya, itu jelas tanggung jawabnya besar dan menyeluruh. Majelis Tinggi Partai juga punya perannya tersendiri. Dan dalam keseharian, bahkan yang luar biasa nih, Pak SBY walaupun sebagai ketua Majelis Tinggi Partai, banyak sekali juga yang menyerahkan kepada DPP karena beliau yakin dalam konteks kekinian, ketua umum dan beserta jajaran DPP yang paling mengetahui situasi politik yang dihadapi sehari-hari. Jadi beliau memberikan ruang yang luas juga untuk kami mengeksersis segala keputusan. Oke. Gitu. Saya ingin juga meminta tanggapan dari Mas AHY karena suara-suara di luar berkaitan dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga Demokrat 2020. Seakan-akan Demokrat ini di bawah bayang-bayang keluarga Pak Susilo Bambang Yudhoyono. Enggak juga. Karena ini sekali lagi produk yang demokratis. Kalau ditanya satu persatu, Mas Budiman kapan-kapan saya ajak, saya baru pulang nih kebetulan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, kita camping, outdoor. Luar biasa bertemu dengan para kader. Jadi sebulan terakhir ini saya bertemu dengan paling tidak 6 ketua DPD Jawa dan juga lebih dari 119 tepatnya, ketua DPC se-Jawa. Dan kalau nanti saya bisa pertemukan, biarkan mendengarkan langsung dari kader kita. Karena kalau saya menjawabnya mungkin dianggap subjektif. Tapi saya harus jawab juga begini. Yang jelas keluarga Yudhoyono itu memang bagian dari Demokrat. Justru Demokrat juga senantiasa mengingat apa yang dilakukan oleh Pak SBY sejak menggagasnya partai ini, mendirikan, membesarkannya. Beliau presiden 2 periode, Partai Demokrat luar biasa terangkatnya. Dan ketika beliau menyelamatkan Partai Demokrat dari krisis besar 2012-2013. Artinya memang itu menjadi sebuah perjalanan sejarah partai. Jadi ketika ditanya kepada pemilik suara, siapa yang pantas menjadi ketua Majelis Tinggi Partai, semua jawabannya Pak SBY. Nah kemudian kalau ditanya keluarga Yudhoyono itu juga produk demokratis, ditanya kepada kader. Tidak ada, silakan dicek apakah ada yang dipaksa, apakah ada yang diintimidasi, apakah ada yang ditakut-takuti. Saya rasa kalau mereka bisa berbicara sekarang, mereka menjawab tidak ada itu semuanya. Dan ketika kami menjalankan tugas dengan peran masing-masing, tentu mereka juga terus memberikan masukan. Karena saya menganggap ini partai besar, lintas generasi. Saya termasuk pemimpin muda, tetapi juga harus menjadi jembatan yang baik. Dengan generasi senior, pendahulu, tapi juga dengan generasi muda politisi Demokrat sekarang. Yang energinya besar, yang ingin progres, yang ingin kemajuan. Begitu. Ada juga pertanyaan yang kemudian berkembang bahwa dominasi keluarga Cikeas kemudian menyingkirkan senior-senior dari Partai Demokrat. Sehingga
squad dari Mas AHY dengan Demokrat betul-betul dipenuhi oleh wajah-wajah muda dan senior-senior itu kemudian tersingkir. Gimana Anda respon? Tidak juga, tidak juga. Dalam realitas organisasi yang sehat dan terus menjunjung tinggi pentingnya kaderisasi dan regenerasi, justru Mas Budiman, saya bangga cukup banyak kader senior, pendiri-pendiri partai, termasuk Profesor Budi Santoso sebagai ketua umum pertama, itu juga memberikan dukungan penuh kepada generasi pembaharu, generasi hari ini. Pendiri-pendiri partai yang juga sekali lagi senior-senior dan banyak jasanya untuk Partai Demokrat juga memberikan bukan hanya blessing tapi juga ruang yang luas. Dan ketika kami menghadapi situasi ujian terhadap Partai Demokrat ini, beliau-beliau semua itu turun gunung. Saya terharu, seharusnya bapak-bapak itu kan sudah tidak perlu repot-repot, tetapi tergerak dan memberikan testimoni. Bahkan terbuka mengatakan jangan memecah belah kami, jangan ahistoris, memutarbalikkan fakta dan keluar dari sejarah yang memang dituliskan dengan benar. Ini yang mereka ungkap dan dengan itu saya mengatakan saya bersyukur dan tentu ini juga tantangan dan keharusan yang harus kami lakukan untuk terus menjadi jembatan yang baik antar generasi. Oke. Ya. Ada juga pertanyaan bahwa salah satu strategi yang sering dimainkan oleh Partai Demokrat adalah strategi playing victim. Seakan-akan menjadi korban. Apakah sekarang juga strategi itu yang dimainkan? Jawabannya setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja bersama dengan Agus Harimurti Yudhoyono. Mas AHY, Yes. Jadi strategi yang selalu dieratkan dengan Partai Demokrat adalah strategi playing victim untuk mendapatkan keuntungan elektoral gitu. Itu gimana Anda respon itu? Enggak benar, sama sekali tidak benar. Playing victim itu memang dihembus-hembuskan ya oleh mereka, lawan politik, termasuk mereka yang terlibat dalam GPKPD, Gerakan Pengambil Alihan Kepemimpinan Partai Demokrat. GPKPD. GPKPD. Biar gampang itu. Jadi kalau di keluarga besar Partai Demokrat sudah mengerti kalau saya bilang GPKPD berarti ya mereka-mereka itu yang GPKPD ya? Ya. Mencoba untuk seolah-olah Demokrat mencari panggung dengan menunjukkan Partai Demokrat ini menjadi korban, dizolimi dan lain-lain. Yang perlu diingat adalah kita tidak mencari-cari ini. Kalau ini adalah kreasi dan desain kita, bolehlah. Tetapi fakta bisa dibuktikan bahwa memang ini mereka melakukan segala upaya dengan segala cara ya. Bahkan ada yang mengatakan menghalalkan segala cara untuk mengambil alih Partai Demokrat. Bayangkan Mas Budiman, rela nggak punya rumah, punya pekarangan, kita pemilik rumah tersebut yang sah, tiba-tiba kita tahu ada gerombolan yang ingin merampok rumah kita, kemudian kita diam-diam. Pasti kita akan sampaikan semuanya, hati-hati, ini ada yang mau ngambil rumah kita. Kita bangunkan semua anggota rumah kita. Kita sorot lampu rumah kita ke depan sehingga terlihat muka mereka. Sambil kita laporan kepada Pak Polisi ataupun penjaga di sekitar kompleks kita. Tanya, benar nggak ada kejadian seperti itu? Tolong dipelajari. Apakah melibatkan orang sana? Tolong diklarifikasi. Jadi tidak ada yang playing victim di sini. Jadi menurut saya justru kami dengan tegas mengatakan ini ada upaya buruk yang akan dilakukan oleh seseorang ataupun satu kelompok. Dan dengan demikian masyarakat juga jelas, Mas. Masyarakat ini juga tidak bisa kemudian kita anggap tidak mengerti. Begitu semakin tahu duduk perkaranya, masyarakat itu waduh luar biasa. Saya kemarin di gunung nih Mas, di gunung lagi camping sampai ketinggian tertentu ketemu masyarakat, saya pikir yang nggak kenal saya begitu, ternyata kenal walaupun saya pakai masker. Mas Agus, Mas AHY, dia bilang gitu, selamat ya, selamat. Selamat apa kan? Selamat ternyata mereka mengikuti apa yang terjadi dan ketika tanggal 31 Maret diumumkan oleh pemerintah, mereka juga ikut lega, ikut senang juga, jadi mengucapkan selamat dan berharap Demokrat bisa semakin solid ke depan. Jadi begitu-begitu ada di mana-mana, artinya masyarakat sendiri tidak mudah untuk dikelabuhi dengan
tadi isu-isu ini Demokrat playing victim, berdrama dan lain sebagainya. Oke, jadi kembali kepada setelah diputuskan tidak sah dan kemudian muncul gagasan untuk islah ya, itu sejauh mana kita coba lihat ya Twitternya dari seorang kader Demokrat Rahlan Nasidik ya, mungkin bisa ditampilkan Rahlan Nasidik. Rahlan mengatakan Demokrat akan menerima dengan tangan terbuka bila KSP Muldoko berkeinginan menjadi anggota partai pimpinan Agus Yudhoyono. Ketua Bapilu Andi Arief akan membantunya bila ia ingin maju berkompetisi secara sehat menjadi cagup DKI dalam pilkada mendatang. Iwa Wamli welcome. Ini apa? Yang di sepengetahuan dari Mas Ahaye sebagai tawaran untuk islah atau apa ini sebenarnya? Jadi begini, kader Partai Demokrat itu banyak sekali. Tidak mungkin satu persatu saya ikuti dan tidak mungkin juga setiap seseorang ingin menyampaikan pendapatnya termasuk melalui media sosial, melalui Twitter, harus seizin ketua umum. Tapi saya cek setelah itu, apa sebenarnya yang terjadi ketika banyak yang mempertanyakan, kok tiba-tiba Demokrat habis rame-rame begini, terus ada tawaran seperti itu, tawaran politik seperti itu kepada KSP Muldoko. Saya cek kepada yang bersangkutan, ternyata memang sesuai dugaan saya adalah sebuah satir. Satir politik. Yang tentu tidak selalu mudah untuk dipahami ketika tidak semua mengerti konteksnya. Jadi ini adalah sebuah satir politik yang menunjukkan bahwa sebetulnya di luar dari situasi yang terjadi kemarin, bisa dikatakan prahara politik, tetapi selalu ada ruang di Partai Demokrat untuk berkomunikasi. Kemudian bahkan secara ekstrim, contohnya tadi, bahkan orang yang udah merampok pun dikirimkan pesan seperti itu oleh seorang kader kita. Tetapi itu sekali lagi adalah satir. Karena begini, kami adalah partai yang sangat demokratis, tetapi juga punya prinsip forgive, not forget. Maafkan, ya harus maafkan. Tuhan saja memaafkan kita semua yang berbuat salah dan hilaf. Tetapi tidak bisa begitu saja kita dipaksa, kader-kader Demokrat ini dipaksa untuk melupakan perilaku buruk KSP Muldoko dan gengnya terhadap Partai Demokrat. Saya sering mengatakan justru kader kami di seluruh Indonesia sangat mungkin akan melupakan apa yang diucapkan oleh GPKPD. Sangat mungkin akan melupakan apa yang mereka lakukan di Deli Serdang. Tetapi mereka tidak akan bisa begitu saja melupakan perasaan sakit yang mereka derita ketika partainya difitnah, adu domba satu sama lain. Jadi tolong dipahami bahwa kami bukannya tidak pandai memaafkan orang lain, tetapi juga tidak bisa kami dipaksa untuk melupakan begitu saja. Apakah pernyataan dari Mas Ahaye memaafkan tapi tidak melupakan itu sebagai sebuah sinyal awal tertutupnya islah? Saya tidak mengatakan tertutupnya islah, tetapi tentu ada tahapan-tahapan. Dan saya harus jeli. Kami, bukan saya saja, kami harus jeli. Mengapa ini desakan juga dari kader? Mas Ketum kemarin nih, jangan terlalu mudah memaafkan, jangan terlalu mudah melupakan situasi kemarin. Ini dari kader sendiri. Karena kami saja yang di daerah juga tidak bisa serta-merta menerima misalnya para pengkhianat itu. Tapi saya jelaskan begini, kita tidak boleh menyamaratakan segala sesuatunya. Ada yang memang kategorinya itu dalang utama, aktor, otaknya. Ya sudah dipecat kan, sudah jelas itu kemarin, yang sering muncul-muncul juga. Tapi juga ada yang menjadi korban sebenarnya. Korban ditipu, korban diancam, korban dikelabuhi dan lain-lain. Sampai sana pun mereka langsung menyesal, menangis mereka. Testimoni itu banyak, Mas. Begitu dengar Mars Partai Demokrat diputar, ingat Ahaye katanya, ingat ketum saya, mundur dia, keluar dia. Yang begitu-begitu juga ada. Ada juga yang hanya ikut-ikutan, dia punya hutang. Punya hutang karena habis selesai pilkada mungkin harus selesai. Mereka akhirnya, waduh, nutup utang dari mana? Ya sudahlah kalau ada begini. Jadi kelasnya juga beda-beda. Nggak bisa kita mengatakan semuanya dalam satu keranjang yang sama. Ada otaknya, ada operator yang mempengaruhi dan menggerakkan, ada juga korban, ikut-ikutan. Dan mereka ini juga tentu terpanggil untuk
bermohon maaf kepada kita. Jadi saya mengatakan ya kita harus lihat-lihat situasinya supaya jangan sampai kita seolah-olah kebijakannya sama buat semuanya karena beda-beda sebetulnya. Oke, tadi juga muncul soal Cagup DKI ya. Ini apa? Asal muasalnya memang Cagup DKI ini dijadikan sebuah barter politik gitu? Atau seperti apa tiba-tiba muncul yang ingin didorong menjadi Cagup DKI ini sebenarnya siapa? Oh nggak ada, sama sekali nggak ada. Kami belum berbicara itu, sama sekali. Jadi lagi-lagi itu satir. Sebuah satir politik yang tentunya sangat mungkin disalah persepsikan, tetapi sama sekali tidak pernah membahas terkait pilkada, apalagi Cagup DKI. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ngomong Cagup DKI kan sebetulnya nggak relevan. Jadi lagi-lagi tidak ada deal apapun, tidak ada konsensus apapun, yang jelas mereka adalah perampok dan perampas partai yang harus mendapatkan sanksi secara psikologis, paling tidak sanksi psikologis dari seluruh kader Partai Demokrat. Selagi, apalagi sampai dengan hari ini, tidak ada rasa menyesal, tidak ada permintaan maaf, terbuka maupun tertutup, langsung maupun tidak langsung, oleh KSB Muldoko maupun kelompoknya. Jadi saya katakan selama itu tidak dilakukan, selama itu pula kami akan ya tentu siap antisipasi, siaga dan melawan mereka. Kalau mereka mencoba katakanlah, mencoba-coba lagi dengan hal-hal seperti kemarin. Mas Ahy, ada juga suara yang mengatakan bahwa kekisruan Partai Demokrat sekarang itu lebih banyak juga disebabkan karena kader-kader di Demokrat yang tidak puas dengan kepemimpinannya Mas Ahy. Kalau misalnya ada yang tidak puas, saya pikir sesuatu yang sehat. Pertama, saya embrace itu. Saya merasa kalau ada ya Mas ya, ada yang tidak puas, justru sehat. Artinya ini organisasi benar. Bukan isinya robot yang diprogram dengan software, yes semuanya. Tapi manusia dengan hati dan pikiran yang berbeda-beda dan punya pandangan-pandangan yang berbeda. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, kalau dianggap ada yang tidak suka ataupun tidak pas dengan kepemimpinan AHY, kelompoknya jumlahnya kecil sekali. Dan mereka begitu kita cek, kapan-kapan saya ajak Mas Budiman kita ngobrol lebih lanjut, tidak mungkin di sini, itu memang rata-rata yang punya rekam jejak yang memang buruk. Troublemakers, orangnya lo lagi, itu aja. Kemudian sekarang bersekutu dalam satu kelompok. Terima kasih, seleksi alam terjadi. Selebihnya yang bagus-bagus, yang setia, yang loyal, yang kerja keras, utuh bersama kami. Jadi saya bersyukur dan ini semua membuat kita semakin solid. Oke, Mas Ahy, jadi pertanyaannya kemudian langkah politik apa yang akan dilakukan oleh seorang AHY setelah pemerintah kemudian menyatakan bahwa KLB Deli Serdang itu tidak sah, tapi jawabannya setelah jeda berikut ini. Saya masih bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Mas Ahy, setelah pemerintah menjatuhkan putusan, apa sih refleksi Anda terhadap kisruh Partai Demokrat? Saya melihat kita selalu harus siap untuk menghadapi segala ujian. Ujian dalam politik itu bisa datang dalam berbagai formatnya, termasuk ujian terhadap keutuhan, kedaulatan dan juga kehormatan partai. Seperti yang terjadi kemarin. Jadi tentu setelah ini saya bersama seluruh jajaran pimpinan, pengurus dan kader utama Partai Demokrat bertekad, kami sudah bertekad untuk semakin meningkatkan soliditas. Karena jangan sampai kami anggap ini bahaya laten, bisa datang kapan saja yang begini-begini. Jadi harus kita siap mengantisipasinya. Tapi yang kedua, tidak cukup. Kita tidak mungkin hanya berbicara soliditas, konsolidasi internal, tanpa kemudian kita justru menjadikan momentum ini untuk bangkit. Bangkit lebih membuka ruang kepada berbagai elemen masyarakat yang selama ini dalam 2 bulan terakhir ini juga berharap Demokrat menjadi rumah perjuangan, menjadi rumah bagi pecinta demokrasi, rumah bagi pencari keadilan. Kita harus terus membangun kebersamaan-kebersamaan seperti ini, termasuk dengan berbagai elemen civil society. Kita harus banyak berdiskusi dan terus membangun dan merawat demokrasi di Indonesia.
Jadi ke depan kita akan lakukan itu. Mas Ahy, Partai Demokrat adalah sering diasosiasikan sebagai partai patron ya, partainya Pak SBY dan biasanya setelah patron itu meredup, partainya juga akan meredup. Bagaimana Anda merespon itu? Partai di Indonesia, kalau saya pelajari ya, walaupun bisa saja kita berdebat lebih panjang lagi, tetapi perilaku politik, political behavior, voting behavior dari masyarakat Indonesia secara umum itu memang melihat tokohnya, figurnya. Partai politik bisa datang dan pergi dengan visi misi, program, dan platform yang bisa berbeda, bisa juga mirip-mirip aja, serupa begitu. Tetapi setelah itu mereka melihat siapa figurnya, siapa tokohnya. Tentu selama 10 tahun atau 15 tahun paling tidak, figur Pak SBY ini sangat dominan. Karena seorang pemimpin besar di negeri ini yang juga masyarakat tahu sebagai kader utama Partai Demokrat, pemimpin Partai Demokrat. Oleh karena itu ketika beliau sudah tidak lagi dalam kekuasaan, baik di pemerintah maupun tidak lagi menjadi ketua umum Partai Demokrat, kita semua yang justru tergugah untuk melanjutkan legasi yang beliau telah torehkan. Kita punya kekuatan retrospektif masa lalu, legasi beliau, baik sebagai presiden maupun sebagai pemimpin partai, tapi juga yang tengah kita bangun ini Mas Budiman adalah membangun kekuatan prospektif masa depan. AHY dan generasi kepemimpinan hari ini juga harus aktif membangun new hope, harapan baru untuk para kader, untuk konstituen kami. Jadi itu yang harus kami fokuskan ke depan. Oke, Mas Ahy, ini kalau berbagai lembaga survei ya soal kans politik AHY apakah akan maju di Capres 2024 saya tidak tahu. Tetapi kalau kita lihat survei dari Carta Politika menunjukkan nama AHY itu keterpilihannya pada angka 4,8% ya pada survei Maret 2021 itu dari Carta Politika. Kemudian dari indikator politik ya nama AHY itu pada angka 4,1%. Ada rencana Anda untuk maju dalam pemilihan presiden 2024? Saya pikir masih terlalu jauh ya, masih terlalu jauh berbicara pemilihan umum 2024. Walaupun selalu dalam politik konteks waktu itu juga sangat relatif. Ada yang mengatakan terlalu jauh atau ada yang mengatakan sudah semakin dekat. Ya tinggal tergantung bagaimana kita melihatnya. Tapi bagi saya tidak ingin kehilangan fokus. Saya mendapatkan amanah dari para pemilik suara yang sah Partai Demokrat untuk memimpin partai ini, membangkitkan dan membesarkan kembali. Karena kita ingin Demokrat semakin memiliki pengaruh di masyarakat kita, baik di jajaran legislatif maupun di eksekutif nanti pada saatnya. Itu ikhtiar kami hari ini. Tapi kemudian muncul harapan terhadap AHY secara pribadi dan lain-lain, ya tentu itu hak semua orang. Saya hanya ingin bisa terus mempersiapkan diri dengan baik, mempersiapkan diri dengan berbagai kapasitas. Saya sendiri menyelami dan menikmati proses perjalanan ini. Bagi saya journey-nya, bukan tujuannya. Begitu. Jadi belum mikir, belum berminat, atau tidak niat? Nanti biarkan masyarakat yang menjawabnya. Saya tidak ingin berandai-andai terlalu jauh. Nanti AHY ini baru lewat masa situasi kemarin Demokrat udah ngomongin capres, tidak sama sekali. Saya tidak ingin terlihat seperti yang di sana, yang sangat berambisi untuk 2024, kemudian mengambil alih Partai Demokrat. Kalau target Demokrat di 2024 apa? Targetnya tentu kami ingin kembali menjadi partai papan atas. Papan atas itu kategorinya 3 besar. 3 besar. Okay. Double digit lah paling tidak begitu. Bolehlah kita punya target-target yang optimistis. Ambisi kami juga ukur dengan realitas, tetapi optimisme kami itu diukur melalui survei, survei-survei yang ada di selama ini, tapi juga dengan kerja-kerja langsung dengan rakyat. Begitu. Mas Ahy, sebagai Ketua Umum Partai Politik dengan suara 7,7% ya, saya ingin minta pandangan dari posisi politik Mas Ahy, Partai Demokrat berkaitan dengan rencana pemerintah memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ya. Begini, sebetulnya ide atau gagasan itu kan bukan sesuatu yang baru. Pemerintahan dari waktu ke waktu juga punya pemikiran-pemikiran seperti itu. Tapi begini, kami memandang, Partai Demokrat memandang,
isu pemindahan ibu kota hari ini, saat ini, di mana kita masih harus fokus memikirkan solusi terbaik untuk bisa survive dan bangkit dari krisis pandemi COVID-19 dan dampak yang berkepanjangan karena sejumlah lembaga memprediksi bahwa walaupun sudah ditemukan vaksin, vaksinasi sudah dilakukan dengan lebih efektif, tetapi dampak ekonominya, dampak sosial, dan dampak terhadap kehidupan masyarakat lain itu juga belum bisa dipastikan endingnya di mana. Jadi bagi kami lebih baik kita fokus di sana dulu. Apalagi kita tahu anggaran yang harus digelontorkan pemerintah untuk bisa menyelamatkan kesehatan masyarakat dan juga menanggulangi termasuk membantu masyarakat kita yang sangat terdampak, termasuk UMKM, masyarakat miskin dan tidak mampu, itu juga besar sekali anggarannya dan ditopang oleh hutang. Nah jangan sampai ini belum tuntas, belum tentu bisa kita yakinkan setahun 2 tahun selesai, kita berpikir pengeluaran anggaran yang luar biasa untuk pemindahan ibu kota. Mas Ahy, Anda kan pemimpin partai politik termuda ya, 42 tahun dan jalan politik Anda masih cukup panjang dan survei menyebutkan Anda masuk dalam radar. Pertanyaan saya, dari sekian banyak masalah di Indonesia, masalah apa sih yang paling krusial menurut Anda? Masalah di Indonesia, saya tidak bisa menjawab satu kata, tapi ada 3 kata yang jadi satu. Hari ini kalau kita berbicara krisis pandemi, krisis ekonomi atau resesi ekonomi paling tidak, tekanan terhadap ekonomi rakyat, dan yang ketiga ada ancaman terhadap kemunduran demokrasi, democratic regress. Ini bukan kata AHY, bukan kata Demokrat, walaupun kita baru menerima situasi seperti ini. Itu yang kita harus hadapi bersama-sama begitu. Mas Ahy, kembali sebagai pemimpin muda usia, tentunya punya benchmarking terhadap pemimpin apakah di Indonesia atau di dunia. Siapa pemimpin yang paling Anda idealkan? Pemimpin menurut saya hadir dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya tidak ingin seolah mengkultuskan siapapun. Ada yang baik-baik, banyak yang baik-baik, misalnya dari kepemimpinan Pak SBY ketika itu, tapi juga itu sesuai dengan konteks waktu dan zamannya. Di dunia juga banyak. Kita bisa melihat sejumlah pemimpin muda yang progresif, tapi ternyata juga masih menyisakan pertanyaan keberlanjutan. Nah, saya hanya ingin menjadi diri saya sendiri dengan karakter, jati diri, dan juga kapasitas yang saya miliki. Karena saya percaya setiap zaman ada pemimpinnya, setiap pemimpin ada zamannya. Pertanyaan saya yang terakhir ya. Anda masih muda, pernah berkarir di militer, berpengalaman di luar negeri, bukunya begitu banyak. Negara apa sebetulnya yang betul-betul Anda idamkan bahwa inilah negara yang saya idealkan? Iya, lagi-lagi pertanyaan saya mungkin ambigu ya, tapi saya adalah orang yang berprinsip tidak ada satu negara pun yang sangat ideal. Tapi kita bisa ngambil contoh, Mas Budiman. Misalnya ketika Korea Selatan yang tahun 50-an itu masih perang saudara, sampai dengan sekarang pun masih stalemate. Masih gencatan senjata antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Kemudian bangsanya itu penuh dengan nilai-nilai patriotisme. Ada wajib militernya, tetapi bukan berarti menjadi negara yang kaku seperti robot, seperti army, tetapi juga penuh dengan kreativitas dan inovasi. Pop culture-nya, budayanya sangat unggul, diekspor ke berbagai negara dunia. Teknologinya, lompatan inovasi dan lain sebagainya. Itu contoh, tapi juga banyak masalah di sana. Negara-negara barat, Amerika Serikat, Eropa Barat juga punya banyak yang baik, tapi juga banyak keburukan yang tidak bisa kita contoh. Nah sedangkan Indonesia sendiri Mas, banyak sekali yang baik dari Indonesia. Nah jangan sampai kita kehilangan jati diri. Misalnya Indonesia itu negara yang sangat pluralis dan sangat toleran sebetulnya. Nah jangan sampai bergeser waktu ke waktu tanpa disadari Indonesia berubah menjadi negara yang tidak toleran dan juga tidak merawat persatuan di tengah keberagaman yang ada. Terima kasih Mas Agus Harimurti Sama-sama. Yudhoyono. Demikian obrolan singkat saya dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Semoga juga memberikan pencerahan kepada perkembangan demokrasi di negeri ini. Selamat malam dan terima kasih. Jangan lupa menggunakan masker dan patuhi protokol kesehatan.